Oke, sekarang kita akan belajar persamaan suku banyak ya. Persamaan suku banyak berarti kita butuh tanda sama dengan ya. Ini suku banyaknya, kemudian kita beri tanda sama dengan. Jadi suatu persamaan itu pasti ada tanda sama dengannya. Nah, untuk di persamaan suku banyak, kita akan membahas tentang jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Ya, ini dari teorema akar-akar Vieta ya. Kita misalkan untuk yang pangkat 3 ini ada AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D sama dengan 0 mempunyai akar X1, X2, dan X3. Untuk X1 tambah X2 tambah X3 atau jumlah ketiga akarnya itu sama dengan min B per A. Kemudian hasil kali jumlah dari hasil kali 2 akarnya itu C per A. 3 kali akarnya adalah min D per A. Untuk buktinya kita bisa lihat di sini ya. Andaikan atau misalkan X1, X2, X3 itu akar-akar persamaan dari suku banyak. Nah, berarti kita bisa menulis A kali X min X1 kali X min X2 kali X min X3 sama dengan 0 ya. Kemudian ini kita kalikan AX begitu ya. Ini kita kalikan X kali X kali min X3 min X2 kali X min X2 kali min X3 begitu. Kemudian dikalikan lagi. Nah, kalian bisa lihat ini detailnya di sini, sehingga menjadi ini AX pangkat 3 min A dalam kurung X1 tambah X2 tambah X3 tutup kurung kali X kuadrat ditambah A buka kurung, ini ada X1 X2 tambah X1 X3 tambah X2 X3 kali X min A X1 X2 X3 sama dengan 0. Misalkan suatu persamaan suku banyak berderajat 3 itu modelnya seperti ini ya. Ada AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D sama dengan 0. Maka dari hasil atas kita bisa tentukan untuk apa ini koefisiennya A tidak masalah ya, kan A sama begitu. Untuk yang B, nah B lihat di sini kita punya BX kuadrat di sini apa? Min AX1 tambah X2 tambah X3. Nah, kita lihat bisa dilihat di sini berarti X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan apa? Ya min B per A. Sama ini min B per A. Oke. Kemudian untuk yang kedua yang ini, nah ini kan sama dengan C ini tadi. Sama ya. Berarti untuk X1 kali X2 plus X1 kali X3 plus X2 kali X3 sama dengan C dibagi A. Nah, ini tadi. Ini kan sama dengan C begitu. D-nya ini min A, ini A X1 X2 X3 sama dengan D. Berarti X1 X2 X3 nya berapa Bu? Ya min D per A. Nah, gitu aja ya untuk buktinya. Kemudian nah kalau kita misalkan dia adalah berderajat N gitu ya, tadi kan contohnya berderajat 3, ini yang berderajat N juga sama ya, apa namanya, ini sampai XN berarti min AN min 1, artinya kalau kita punya misalkan pangkat 4 begitu, 4 itu kan berarti ada A, B, C, D, E sampai E ya. Yang ini apa Bu? Ya berarti min B per A sama min B per A, kemudian ini apa? C per A, min D per A, kemudian D per A, E per A yang terakhir ya. Jadi urut begitu saja. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan ke contoh saja. Contoh 1. Jika akar-akar persamaan suku banyak X pangkat 3 min 3X kuadrat min X plus 3 adalah X1, X2, dan X3, maka tentukan jumlah ketiga akarnya X1, X2, X3. Kalau kita pakai teorema akar Vieta tadi ya, kita peroleh untuk X1 tambah X2, X3 itu kan min B per A. Nah, kita analisis satu persatu ya. Koefisien dari X pangkat 3 siapa? 1 ya, A-nya 1, berarti B-nya yes, B-nya min 3, C-nya min 1, betul, D-nya 3. Oke, min B per A berarti min, nah ini min, B-nya min 3, berarti min 3 dibagi A-nya 1, ketemunya 3 ya. Kalau kita pakai manual berarti kita harus cari akarnya sendiri. Nah, bentar ya, kita turunkan aja ke bawah. Ini kita pakai split aja ya. Oke, sini. Nah, untuk checking kita lihat di sini. Nah, ini kita akan mencari manual misalkan yang bawah. Kita naikkan dulu aja.
biar agak banyak. Kalau kita cari manual ya, persamaannya ini X pangkat 3 min 3 X kuadrat min X plus 3 ya, pakai metode Horner ya, atau skema bagian. Kita perolehnya ya nih faktornya X min 1 X plus 1 X min 3, berarti akarnya 1 min 1 3. Kalau kita jumlah ya, 1 tambah min 1 tambah 3 sama ya. Nah, kemudian untuk yang kedua kita pakai rumus beta itu C per A ya, ini jumlah dari perkalian dua sukunya. C per A itu min 1 dibagi 1 min 1 kalau kita pakai manual. Nah, X1 nya kan andekan itu 1 gitu ya, 1 kali min 1 min 1 kali 3 3 min 1 kali 3 min 3 itu 3 tambah min 3 habis ya, 0 tinggal min 1 sama gitu ya. Untuk pakai beta perkalian ketiga akarnya adalah min D per A ya, ketemunya min 3. Kalau kita pakai manual 1 kali min 1 kali 3 min 3 sama ya. Kemudian untuk beta ini kita ambil yang bawah dulu ya, kuadrat X. Nah, kita balik aja kalau ini yang kecil, kita nggak butuh banyak ya, ini yang butuh banyak detailnya. Nah, kita punya di sini 11 karena 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat juga 1, 3 kuadrat 9 11. Kalau pakai rumus beta gitu kita jabarkan dulu ya. Ini ada X1 tambah X2 tambah X3 kuadrat ya, dijabarkan menjadi seperti ini. Berarti karena kita butuhnya ini, butuhnya yang ini segini ya, berarti kan sama dengan apa Bu? Sama dengan ini X1 tambah X2 tambah X3 dikuadratkan dikurangi yang 2 ini kan. Nah, kita tahu ini adalah apa tadi? Biar hafal kalian, min B per A. Kita udah hitung adalah 3 ya. Kemudian ini apa? Ini apa ini? Ya, C per A ya. C per A nya min 1. Ini min 1. Ini min 1 3. 3 kuadrat min 2 min 1 sama ya. Jadi kalian boleh pakai cara manual atau pakai cara akar beta ya, boleh. Ini kan ada rumusnya, jadi tidak usah mencari akarnya, langsung aja pakai koefisien dari apa namanya polinomialnya ini. Tapi kalau ini kan manual ini ya, kita ceknya manual, jadi kita cari benar-benar mencari akarnya dulu baru dimasukin. Silahkan kalian boleh pilih yang mana, enaknya yang mana ya. Untuk contoh 2, nah kalau ini beda lagi sama dengan yang tadi ya. Jadi ini ada soal akarnya diketahui X1 X2 X3, akarnya seperti itu. Cuman persamaan suku banyaknya ada yang misterius ya, ada nilai K yang kita nggak tahu K-nya itu berapa. Nah, kita diminta untuk mencari K-nya itu berapa ya, jika akar yang pertama atau X1 itu sama dengan jumlah X2 tambah X3 ya, jumlah kedua akar yang lain. Nah, kalau gini kita pakai cara manual yang menghitung ada susah ya, karena ini kita belum tahu. Nah, ini kita butuh teorema beta ya. Nah, kita tahu ambil X1 tambah X2 tambah X3 itu ada apa? Min B per A ya, min B per A berarti min 12 dibagi, iya benar sekali, dibagi 1, ketemunya 12. X2 X3 itu adalah sama dengan X1, berarti kita bisa menggantinya menjadi X1 di sini. X1 ditambah X1 berapa? 2X1, 2X1 12, berarti X1 nya ya 2X1 nya 6. Kalau sudah ketemunya 6, nah ini Bu pakai cara bagian atau skema atau Horner ya. Ini tulis koefisiennya ini 1 min 12 28K ya, karena kita udah ketemu X1 nya 6, berarti masukkan di sini ya 6. Dia berarti apa? Dia akar tuh pasti sisanya adalah 0. Iya, betul sekali. 1 turun ke bawah, masih ingat ya, 6 kali 1 6, min 12 tambah 6 6, min 6 kali 6 min 36, kita jumlahkan ketemunya min 8 kali ke 6 min 48. Ingat sisanya harus 0 karena dia akar ya. Kalau begitu K-nya berapa Bu? K-nya pasti 48 biar jadi 0. Nah, ketemu ya.
Bisa ya kalau ada soal seperti ini. Itu untuk contoh 1. Maaf, itu contoh 2. Satu contoh lagi ya, contoh ketiga. Nah, suatu akar suatu persamaan suku banyak, akar-akarnya saling berkebalikan. Nah, berkebalikan itu artinya dia seper ya. Kalau berlawanan itu main, ingat-ingat ya. Saling berkebalikan itu artinya dia seper. Ya, misalkan X1 dan X2 itu yang berkebalikan. Berarti kalau X1 sama dengan seper X2, X2 sama dengan 1 per X1. Terserah kalian mau ambil yang X1 sama dengan 1 per X2 atau X2 sama dengan 1 per X1. Boleh Bu, X3 boleh. Mau pasangannya berapa? Kalau dengan X1 ya berarti X1 sama dengan 1 per X3 atau X3 sama dengan 1 per X1, terserah ya. Yang jelas dia hanya sepasang ya, yang berkebalikan. Andaikan Ibu ambil yang X1 dan X2 ya, kalau ada berkebalikan begini, yang paling menguntungkan kita pakai yang mana? Pakai yang ini ya, perkalian ya, biar satu ya. Kalau yang berlawanan itu min, kalian enak pakai yang penjumlahan ya. Kita tahu bahwa X1, X2, X3 itu min D per A ya, dari rumus Veta tadi. Nah, X1 itu sama dengan seper X2, kita ganti atau substitusi ya. Berarti ini kan jadi berapa? Jadi 1 ya. Nah, ketemunya X3 ini. D-nya berapa sih Bu? D-nya ini. D-nya berapa nih? Berarti 6 kan? A-nya 2. Berarti min 6 bagi 2, 3. Nah, kalau udah ketemu salah satu akarnya ya, untuk mencari jumlah akar-akarnya, ini ada n begitu, kita masukkan aja itu ya, pakai teorema sisa itu kan, teorema sisa langsung masukkan itu, atau pakai terma faktor boleh ya. Yang namanya akar itu pasti sisanya 0, betul. Nah, kalau kita masukkan ya 3 gitu di persamaannya, jadi 2 kali 3 pangkat 3 plus n 3 kuadrat min 13 kali 3 6. Nah, ini Ibu jadikan 3 kali semua biar hitungannya gampang. 2 kali 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 kali 18 ya. Ini Ibu tetap aja 9 karena gampang ya. Ini 9n, jelas kalian paham. Ini enggak Ibu hitung, biarin saja. Yang 6 Ibu pecah menjadi 3 kali 2, boleh ya. Buat apa sih Bu itu? Nah, buat ini. Kita tahu nih, kalian fokus di sini nih, ini 13, ini 2 ya. Ini kan min, berarti min 13, min 2 berapa? Min 15 ya. Nah, min 15, ini 18 kurangi 15 berapa? Tepungnya 3 itu. Nah, berarti 3 kali 3 kali 3 berapa? 9. Kalau ada 9 tambah 9n sama dengan 0, berarti n-nya iya, n-nya min 1. Kalau udah ketemu n-nya min 1 ya, kita masukkan tadi di mana n-nya posisinya. Ini di koefisien x kuadrat ya. Berarti jatuhnya ini 2x pangkat 3 min x kuadrat min 13x min 6 sama dengan 0. Jadi akar-akarnya itu kita bisa pakai teorema Vieta, min b per a, min b-nya min 1, berarti min 1, a-nya 2, ketemunya setengah. Bisa ya. Nah, oke. Jadi untuk suku banyak, untuk persamaan ini kalian lebih sering belajar lagi. Ini hampir sama dengan yang kalian pelajari waktu di SMP, tapi SMP kan 2 ya. Untuk SMA ini kalian belajar sampai 3 atau 4 bahkan lebih ya. Tetap semangat belajar suku banyak.